Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Arsen Irwan dari kelas 1B Prodi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi manajemen dan tingkatannya. Jadi fungsi manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administrasi. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang fungsi manajemen. Yang pertama dari Lewis Allen. Dalam bukunya yang berjudul The Profession of Management, beliau menyatakan bahwa pekerjaan manajer mencakup 4 fungsi. Yang pertama, memimpin, yaitu pekerjaan manajer yang menuntut manajer untuk mampu menggerakkan orang lain atau mampu membuat orang lain bertindak. Kemudian yang kedua, merencanakan, yaitu penentuan tujuan atau sasaran yang kemudian diwujudkan dalam mengurutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun, yaitu pekerjaan manajer dalam mengatur dan menghubungkan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga kegiatan berlangsung secara efektif. Kemudian yang keempat yaitu mengawasi dan menilai, yaitu kegiatan manajer dalam menilai dan mengatur pekerjaan yang diselenggarakan sehingga apakah kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, pendapat dari Harold dan Cyril O'Donnell yang menyebutkan bahwa terdapat 5 fungsi pokok manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, directing and leading, dan controlling. Kemudian yang keempat, menurut pendapat Luther Gulich yang menyebutkan bahwa fungsi pokok manajemen dapat disingkat menjadi POSCORP, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Yang terakhir, pendapat terakhir dari Henry Fayol yang menyebutkan bahwa tugas utama manajer terbagi menjadi 4, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengawasi. Itulah beberapa pendapat para ahli tentang fungsi dari manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibedakan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen. Kemudian yang kedua yaitu manajemen tengah atau middle manajemen, dan yang ketiga yaitu manajemen bawah atau low manajemen. Dari segi sifat kerja, manajemen digolongkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, manajemen administrasi, yaitu manajemen yang menitikberatkan pada pemikiran kerja. Yang kedua, manajemen operatif, yaitu manajemen yang menitikberatkan pada efisiensi dan produktivitas. Kemudian yang terakhir, manajemen administrasi dan operatif, yaitu manajemen yang mampu melakukan atau bertindak sebagai manajemen administrasi dan manajemen operatif. Manajemen dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, manajemen ilmiah atau saintifik, yaitu manajemen yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, manajemen sistematis, yaitu manajemen yang menunjukkan bahwa segala sesuatu diatur secara sistematis, yaitu secara teratur, tertib, dan rapi dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, manajemen terbuka, yaitu manajemen yang memberikan kesempatan kepada para staf dan bawahan untuk memberikan ide, saran, ataupun pendapat mereka kepada pemimpinnya. Yang keempat, manajemen demokrat, yaitu manajemen yang mengarah pada demokrasi Pancasila. Yang kelima, manajemen tradisional, yaitu manajemen yang sistem kerja atau cara berpikirnya mengikuti orang-orang zaman dahulu. Yang terakhir, manajemen Bapak, yaitu manajemen yang di mana segala kegiatan atau usaha yang dilakukan organisasi selalu mengikuti Bapak. Bapak di sini diartikan sebagai orang yang memimpin organisasi tersebut.